Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi meluncurkan layanan aduan publik bernama Lapor Pak Purbaya pada Rabu 15 Oktober 2025. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran terkait layanan perpajakan dan bea cukai. Dalam 2 hari pertama sejak diluncurkan, jumlah laporan yang diterima sangat tinggi. Ada sekitar 15.900 WhatsApp yang masuk. Dari jumlah tersebut, laporan paling banyak terkait ulah pejabat bea cukai yang dinilai tidak mencerminkan integritas aparatur negara. Atas aduan masyarakat tersebut, Menteri Keuangan mengancam akan memecat pegawai bea cukai yang sering nongkrong di coffee shop saat jam kerja. Jadi report ini akan membantu, ini lengkap loh. Di mana lokasinya, di sini ada siapa yang ngadu, clear. Walaupun nggak akan kita buka. Jadi nanti WA group itu nggak ada orang bea cukai atau pajak yang bisa akses ya. Kalau ketahuan lo awas. Aman Pak. Bocor. Nanti kalau begitu bocor nggak ada yang boleh lapor lagi, selesai. Purbaya menegaskan sejumlah laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti. Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari staf ahli Dirjen Bea Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk memilah hingga membereskan masalah tersebut. Lantas, apakah gebrakan Purbaya ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Keuangan? Tim TV One mengabarkan. Saya harapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Saya harapkan akhir minggu ini Kortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Kortexnya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak? Yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan, tinggal kita pilih aja siapa yang mau diport. Kalau berbicara unik itu kan pasti kan mau diteliti kan. Iya. Itu dia. Nah, kalau berbicara mengenai Menteri Keuangan Purbaya ini kan sebenarnya gebrakannya banyak ya. Tapi yang paling menjadi sorotan adalah Lapor Pak Purbaya karena dianggap bisa membuka ruang komunikasi 2 arah antara pemerintah dan juga langsung masyarakat nih, real time bisa Jadi ngadu. menurut keterangan Pak Purbaya Menteri Keuangan, Ya. yang masuk di 0822 40 40 6600. Ya, sampai hafal. Hafal loh. Itu sudah hampir tembus 16.000. 15.900 ya? Laporan ya? Iya. Tapi paling banyak karena ulah pejabat ternyata. Dan pagi ini kita juga mengundang sosok yang akan melapor juga kepada Bapak, Pak. Lapornya langsung atau ke WhatsApp nih ya. Kita pagi hari ini sudah kehadiran Pak Akbar Himawan Bukhari, Ketua Umum HIPMI, BPP HIPMI. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Pagi. Sehat ya, Pak Ketum ya? Mas Rifki. Alhamdulillah. Dan juga ada Prof. Leli yang jadi nanti menyoroti bagaimana pakar komunikasi dari Gaya politik Pak Menkeu Pak Purbaya. dibilang Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Rifi dan Sehat juga Rati, ya? sehat alhamdulillah. Nah, sebelum ke Prof. Leli, saya mau ke Pak Ketum dulu deh. Kalau berbicara mengenai Anda juga sempat angkat suara ya terkait juga sosok dari Purbaya Yudi Sadewa. Ini melihatnya bagaimana sih dengan adanya lapor Pak Purbaya, kemudian kemarin 200T ke Himbara dan lain sebagainya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan? Oke, kami selaku praktisi dunia usaha itu menyambut baik dengan terobosan-terobosan yang out of the box lah menurut kami kan, tanpa pernah diprediksi bahwa menteri baru dilantik langsung melakukan shifting gitu kan, mengguyur sektor-sektor real agar ekonomi bergeliat. Yang pertama itu kita sambut baik. Cuman dari mulai kebijakan itu dilakukan sampai dengan hari ini saya belum cek nih ke teman-teman UMKM yang ada di daerah. Apakah benar-benar sektor real? Bukan, maksud saya apakah benar-benar uang yang di shifting dari BI disimpan ke Himbara
lalu Himbara akan menyalurkan ke sektor-sektor produktif. Ya. Ini Dalam bentuk kredit kah apa? dalam bentuk kredit ataupun apapun, apakah serapannya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha apa enggak? Kan yang paling penting begini, Mas. Iya. Bagaimana uang itu berputar di masyarakat. Oke, Kan? iya. Jadi pertumbuhan yang selama ini Itu yang diharapkan. Ya kan? Jadi pertumbuhan yang selama ini 5%. Kalau katanya Pak Purbaya ini punya mazhab Sumitronomics, Iya. berarti kan pertumbuhan dan pemerataan. Nah, Artinya pertumbuhan itu harus relate dengan pemerataan pertumbuhan tersebut, gitu. Harus dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Nah, ini pada implementasinya nanti kita cek di lapangan. tapi organisasi HIPMI kan seharusnya kan juga bisa menjadi wadah sosialisasi dong kebijakan bagi mereka yang ada di daerah-daerah, kan begitu ibaratnya kan? Justru Artinya nih, pemerintah sudah melakukan ini nih, ayo kita lakukan. Ya, sudahkah itu dioptimalisasikan oleh HIPMI? Justru maka oleh dari itu kami selalu menyampaikan, kami udah beberapa waktu kemarin Kadin baru diterima Pak kemarin kami mungkin minggu ini akan diterima oleh Pak Purbaya. Kami minta kepada Kementerian Keuangan selain ngasih uangnya ke Himbara, kan statementnya gampang aja, biar mereka aja yang pikir tuh nanti mensalurkan kemana. Suruh kreatif. Ya, suruh kreatif. Tapi kami mohonlah kepada Pak Purbaya, kalau Pak Purbaya bisa ke kepala BGN untuk lihat serapannya benar kejadian apa enggak yang 300 triliun. Ya. Gitu. Ya sama juga 200 triliun ini kira-kira serapannya kemana? Jangan sampai cuman hanya ke korporasi besar, nanti akhirnya tidak multiplier efeknya itu nggak sampai ke grassroots. Oke, sebelum ke Prof Leli nih, Ratih ya, singgung juga nih ke Bang Akbar Himawan Bukhari soal adanya lapor Pak Purbaya ini. Ini kan berarti kan citizen ya. Iya. Citizen itu kan bisa juga kalangan pengusaha. Betul. Yang memang mungkin dipersulit kali ya Prof ya, bisa dikatakan seperti Betul. itu. Iya. Untuk ngurus pajak, untuk memasukkan barang di bea cukai, untuk macam-macam lah gitu. Positif nggak ini? Mas, bagi kami ini sangat positif. Kenapa? Ini sudah lama kami keluhkan kepada pertama Kementerian Perdagangan tentang serangan barang impor. PP Permendak nomor 8, saya masih ingat. Berapa kali HIPMI itu bersuara untuk mengatur Permendak nomor 8 tentang serangan barang impor. Nah, ternyata serangan barang impornya ini bukan hanya Permendak nomor 8 yang bermasalah, tapi adalah serangan barang impor ilegal. Ini yang hari ini kata Pak Purbaya akan melakukan penangkapan besar-besaran. Ini kan sektor industri dalam negeri kita kan hancur. Tergerus karena adanya yang ilegal ini. Nah, apabila ini benar-benar bisa ditertibkan, maka dunia usaha dalam hal ini merespon sangat positif. Tapi sudah ada laporan belum dari dunia usaha ke lapor Pak Purbaya dengan sudah, jajan 15.900 salah satunya dari Bung Ya, kita duluan yang lapor. Kita duluan yang lapor soal Pak Menteri nggak adil nih Pak, gini gitu ya maksudnya. Benar, dan Udah ada respon belum ya? Dan satu lagi dari kebijakan yang sebelumnya, kami ini pengusaha ini selalu dapat amplop coklat. Apa maksudnya? Terkait dengan pembenaran soal laporan SPT pajak. Gitu. Nah, sementara sistem yang kemarin ini bagaimana wajib pajak seperti kami kan wajib pajak yang selalu tertib melapor. Wajib pajak gitu yang ya. dikejar-kejar malah wajib pajak. Nah, sektor-sektor yang seperti saya bilang tadi yang malah pengemplang pajak itu malah dibiarkan. Nah, sekarang ini itu sudah terbukti sudah berapa banyak. Oke. Ya kan pengemplang pajak yang sekarang mau lakukan action ataupun penangkapan besar-besaran. Gitu ya. Kita tunggu. Ya, itu dia. Nah, saya mau ke Prof Leli. Prof, sedikit dong kalau Anda mencermati dari komunikasi politik Pak Purbaya. Karena begini, salah satu survei mengatakan di awal nih sentimennya negatif banget ya. Akhirnya lama-lama berubah nih, positif nih. Jadi masyarakat melihat tadinya gaya koboynya ini menjadi netizen darling lah ya. Jadi kesayangan netizen sekarang Pak Purbaya. Anda melihat ini organik? Sebenarnya memang karena orangnya seperti itu kah? Atau sebenarnya juga ada settingan? Biar framingnya seperti ini Pak Purbaya. Kebaca nggak oleh gitu? Kalau karena saya akademisi ya, tentu berangkatnya kan harus dari teori. Kalau dari teori dasarnya itu kan George Terry. Memang dia standar saja bagaimana pemimpin bisa mengarahkan apa yang dia lakukan itu untuk mencapai tujuan bersama. Tapi kan dalam dunia sepak bola pun ada John Terry dari Chelsea gitu loh. Bagaimana dia bisa
bisa menjadi Untung kapten. Chelsea nggak bahas sama MU ya. Iya, benar. Ya, lanjut. Gimana dia bisa menjadi kapten yang bisa diteriakan dia, protes dia, itu bisa memotivasi orang-orang pemain lainnya untuk bisa memberikan kontribusi terbaik. Nah, saya pikir kita selama ini kan sudah terdiam gitu loh. Terdiam, terbungkam barangkali begitu dengan gaya kepemimpinan yang sebelumnya memang sepertinya Hati-hati ya. hati-hati. Bahkan orang bilang cari aman gitu kan. Tapi intinya tiba-tiba kita terkaget-kaget dengan model komunikasi yang tadi dikatakan Ricky, modelnya interaksional gitu kan. Nggak lagi linier seperti dulu. Jadi apa yang dikatakan ya udah nurut aja si komunikator lainnya atau Saya laporan katanya langsung ke Pak Presiden, yang lainnya. itu. Jadi kata kunci yang dia pegang, dan jangan lupa bahwa dia dilantik itu pada saat memang program efisiensi sudah lebih dulu dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Jadi tentu dia harus menggunakan segala siasat. Jadi ada sebuah adagium dalam teori kepemimpinan itu, komunikasi kepemimpinan ya, bahwa sejatinya sebenarnya tidak ada satu cara atau model apapun yang bisa digunakan orang-orang, dia tergantung pada situasi. Dan yang kedua adaptabilitas sama fleksibilitas. Jadi kalau dia bisa fleksibel mengikuti gaya kepemimpinan orang yang ada di atasnya, tapi bisa merangkul yang di bawahnya, maka secara fleksibel dia bisa melakukan model kepemimpinan itu terus-menerus. Dan ingat bahwa sifat sama sikap itu kan berbeda. Sifat dan sikap. Kalau sifat itu kan di bawah seseorang yang terlahir, gaya Rivi gayanya seperti itu, Rati gitu, Mas Akbar gitu, saya begitu. Tapi kalau sikap itu kan bisa dipelajari, bisa dirubah. Makanya dalam kepemimpinan yang otentik itu gaya itu tidak bisa dilakukan semena-mena karena ada bawaan dicampur dengan pengalaman. Pengalaman dia di dunia keuangan itu tidak usah diragukan barangkali. Dan dia juga katanya aktivis masih mahasiswa. Jadi dengan segala pengetahuan yang dia miliki, dia mengolah menjadi satu. Lalu dia bilang, gaya yang lama kayaknya kurang direspon nih. Saya bisa memunculkan gaya saya dipadu dengan segala kemampuan yang pernah saya miliki. Jadi jadilah dia menjadi sesuatu yang otentik dalam kapasitas dia. Seperti Jadi yang kita lihat saat ini. kita lihat saat Bahaya nggak buat yang bersangkutan sendiri? Enggak sebenarnya. Sehingga ada sih orang yang mengatakan ini jangan tertipu dengan gaya-gaya kepemimpinan yang lama, yang Ripi nggak suka gitu loh. Saya nggak bilang begitu. Begitu kan? Ya, tapi kan ada sesuatu. Ini latar belakangnya dilihat dulu. Latar belakang keahlian dia sebelumnya. Kita di Prof bilang tadi. Itu yang membedakannya kan. Ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk bisa menjadi pemimpin. Yang sekarang pun ada yang demikian misalnya kan gitu. Nah, jadi dinamika itu. Spill dong. Di spill terus. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan apabila dia seperti menjadi by design gitu loh. Nah, yang ada muncul nantinya menjadi seperti by accident. Seakan by accident ya. Tapi mudah-mudahan ini nggak omon-omon ya. Kita juga pengen cuma gebrakan-gebrakan di awal aja kan, Prof. Iya, ini tadi saya ngobrol juga sama Mas Akbar ya. Tapi kan ini Prof baru akan ingin loh. Pak Prabowo juga masih banyak akan ingin. Tapi kan ini baru 1 tahun ceritanya dan beliau juga baru berapa bulan ya. Sisa 4 tahun ya. Iya, jadi ada dinamika yang bisa terus dibangun dengan gaya kepemimpinan itu dipertahankan. Buktinya apa? Dengan lapor Pak udah begitu banyak masukan. Kita ingat kepemimpinan lapor Pak Purbaya. Nah, masalahnya apakah dia menggunakan admin atau dia tiap pagi nih sambil minum kopi baca nih segala masukan itu. Itu juga. Dalam komunikasi itu kan pesan yang disampaikan secara langsung jauh lebih efektif ketimbang lewat mediator. Lewat mediator ya, bukan media. Tapi media ini juga bisa membentuk opini publik. Apa yang kita bahas hari ini TV One luar biasa nih. Ini juga membangun citra positif bagi Pak Purbaya. Karena nemu yang agak-agak aneh sih. Nah, media mungkin mainnya di situ kan gitu kan. Oke, kita nanti akan dalami lagi dengan kalangan pengusaha sampai kapan mungkin itu akan terwujud dirasakan oleh kalangan pengusaha impact dari kegigihan Pak Purbaya ini ya, membersih-bersihkan di internal gitu ya. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya pemirsa, ada momen yang menarik ini di tengah agenda penyerahan uang hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung kemarin. Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan sisi humorisnya saat Menteri Keuangan Purbaya tampak terburu-buru menemui Presiden. Ini hampir aja disuruh pusap nih. Hampir loh. Mau lagi. Nah, jadi dalam video ini ya, yang bisa ngeprank Menteri Keuangan itu cuma Presiden berarti ya. Tapi udah tahu agenda kenegaraan ya, agenda Presiden masih aja telat Pak Pur. Aduh, kayaknya banyak urusan nih kayaknya nih. Saya pengen jadi penasaran.
Pak Pur tuh pakai totot wuk-wuk nggak sih sebetulnya kalau kemana-mana? Kenapa emang? Kenapa emang? Loh, kalau misalnya pakai totot wuk kan cepet dong bergerakan kan? Nggak sampai harus bikin push up kayak gini. Betul, betul. Mungkin kalau sekali lagi beneran disuruh push up sama Pak Presiden. Enggak, biasanya kalau 2 kali itu gelas cantik, Ti. Oh gitu ya? Yang 3 baru push up. Ya, kita masih menarik sekali membahas mengenai gebrakan-gebrakan dari Menkyu yang baru setelah lapor Pak Purbaya. Bukan lapor Pak ya, lapor Pak Purbaya. Nanti didatengin orang nanti. Tapi tadi Pak Ketum juga sudah menyampaikan banyak seperti yang dulunya yang dikejar hanya wajib pajak, tapi sekarang semuanya, bahkan yang di bawah meja begitu ya Pak, ibaratnya ya, di bawah meja yang selama ini nggak kena pajak akhirnya juga akan terseret begitu. Banyak nama yang sudah dikantongi oleh Pak Menteri ternyata, mafia-mafia yang selama ini mungkin juga mengganggu pemasukan negara di sektor rokok, baja, kemudian apa lagi Via? Macam-macam ya kan, ada pajak juga. Nah, dari dunia usaha, ini positif banget nggak sih melihatnya? Sangat positif. Nah, ini kan sebenarnya gebrakan yang sangat luar biasa. Artinya penerimaan negara yang selama ini bocor, Pak Purbaya dalam hal ini menindaklanjuti itu langsung menindak tegas. Berarti ada potensi penerimaan negara tambahan kan akibat kebocoran dari apa yang dilaksanakan tersebut. Nah, di sisi lain kami dunia usaha selalu menyuarakan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan terkait insentif. Direspon baik, cuman Pak Purbaya Menteri Keuangan bilang coba kami hitung-hitung dulu. Insentif untuk dunia usaha. Insentif pajak fiskal untuk dunia usaha. Pak Purbaya nggak merespon ke Ibu Sri Mulyani, langsung menetapkan merubah undang-undang buat PPN kan begitu kan Bu? Nggak ada penjajakan publik dulu loh. Harusnya kan dunia usaha ditanya dulu. Kira-kira kalau kita naikin pajak, sektor lu mati apa enggak kan gitu. Kalau misalkan dinaikin pajak terus usaha kita nggak bisa berkembang ya sama aja pendapatannya dari mana, kan begitu. Sekarang kan harus disesuaikan. Jadi lebih 2 arah. Harusnya sebelum melaksanakan kebijakan menaikkan ngobrol dulu sama dunia usaha. Apa kita kasih masukan, Pak? Kalau seandainya dikasih insentif, pajaknya diturunin, tapi pendapatan kita lebih besar, kan secara kumulatif akhirnya pendapatan negara lebih besar. Kan itu yang selama ini Pak Purbaya terbuka terhadap itu. Makanya ini angin segar bagi dunia usaha, karena aspirasi kita selalu didengarkan. Nah, terkait dengan yang tadi saya sampaikan dengan laporan SPT-SPT yang mungkin ada kekurangan pelaporan. Dalam Kementerian Keuangan yang sebelumnya kita langsung dikasih surat coklat untuk pembenaran, 2 surat coklat bekerjasama dengan KPK dan polisi. Jadi langsung ada ancaman. Jadi nggak ada peringatan sebelumnya, nggak ada teguran sebelumnya ya? Iya, SP1, SP2 harusnya Bu, tapi Prof, cuman kan padahal harusnya ini dilakukan dengan mengajak aparat penegak hukum pada pengemplang pajak, bukan kepada wajib pajak yang memang laporannya harus diperbaiki, kan seperti itu. Kami ini wajib pajak yang memang selama ini taat pajak melapor loh bahwa di sana sini ada kekurangan, kan kita bisa ngobrol, kita bisa akui bahwa itu memang ada kekurangan dan bisa kita cicil kan misalkan atau apa, yang penting usaha kita bisa jalan. Nah, di sisi lain sekarang keadaan kita selama government spending, kan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita kan government spending. Sekarang lagi tight, lagi diketatkan, di shifting anggarannya ke proyek-proyek strategis dalam hal ini MBG dan sebagainya. Nah, untuk hal dari sisi itu Pak Purbaya juga memberikan angin segar bagi dunia usaha gitu. Kenapa? Karena beliau mau mengintervensi MBG. BGN serapan 350 itu ada nggak? Kalau nggak uangnya saya ambil kembali. Iya, nggak salah dong. Saya kasih ke sektor real yang bisa menggerakkan ekonomi. Artinya perekonomian di daerah ataupun di bawah ini berputar. Uang beredar di masyarakat. Kan itu yang paling penting tujuannya. Supaya ada daya beli. Kalau tidak ada daya beli, kan Pak Purbaya sampaikan yang simple. Ini dunia usaha paling senang, pengusaha paling senang simpelnya begini. Zaman Pak Jokowi, infrastruktur dibangun, pertumbuhan 5%.
zaman Pak ya kan cuma Pak Purbaya yang berani ngomong begitu kan. Zaman Pak SBY nggak ngapa-ngapain, duduk aja, tapi sektor real, private sektor bergerak, tumbuh 6%. Jadi kenapa nggak kita combine aja dua ini? Gitu. Jadi kita combine. Itu positif menurut Anda ya? Benar. Jadi kalau kita combine berarti kayak ke depan untuk 6-7% gampang, 8% saya rasa bisa. Bisa lah gitu ya. Nah, Prof, itu kan gampang simpel aja. Itu banyak sekali ucapan Pak Purbaya yang simpel, tapi tadi ada catatan tuh dari Ketum HIPMI bahwa ya coba ngobrol dulu kan seperti itu. Keberanian seorang Menteri Keuangan Purbaya ini, apakah tidak juga dikhawatirkan akan juga menjadi bumerang buat dia, terutama kalau orang-orang di negeri ini, orang-orang kuat di negeri ini merasa terusik, terganggu, ya kan? Kalau Akbar Himawan Bukhari sih mengatakan tadi kita terbantukan kok, gitu kan? Tapi yang tapi ada di sisi lainnya, ya begitu kan? Ya. Bisikin ke Pak Presiden nanti, ujung-ujungnya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya, sepanjang ini ya kita lihat kalau sudah positif begini dari dunia usaha, di kalangan usaha, pasti Pak Presiden juga mendengar nih dari kalangan usaha. Saya kira tipologi kepemimpinan Prabowo kan memang sekarang sudah mencoba mengakomodasi berbagai pikiran yang politik, mungkin antara yang lama sama yang sekarang. Jadi politik adaptif, akomodatif gitu kan. Nah, fleksibilitas yang dibangun oleh seorang Menteri Purbaya ini juga saya kira tidak lepas dari pengaruh Pak Prabowo. Nggak mungkin dia berani kan kalau Pak Prabowo udah kayak gini. Oh, lu jangan begitu gitu dong. Pasti dia nggak meneruskan. Tapi kan lampu hijaunya pasti diberikan loh, Vi. Nah, dinamika ini membuat dia leluasa, lepas itu perilaku politiknya, komunikasi politiknya meskipun begitu harus lepas. dihadap-hadapkan dengan kepala daerah. Nggak masalah gitu. Kita tahu lah. Di dunia birokrasi yang selama ini dianggap orang sudah berkarat ya, ada permainan-permainan proyek. Ini yang mau dimasuki, mencoba dibenahi. Mungkin banyak yang berteriak kebakaran kumis, kebakaran jenggot, kebakaran alis, gulung tikar katanya udah nggak dan sebagainya. Karena kepala daerah juga dituntut untuk bisa inovatif sebenarnya kan. Jangan hanya tunggu uang seperti pengemis dari pusat. Tapi bersih-bersihnya Pak Purbaya ini internal dan juga eksternal ya? Eksternal. Karena sering banget ledakan yang dilakukan oleh Pak Purbaya, nelpon kering pajak gitu. Iya, makanya tadi kan ada komunikasi dua arah yang mencoba dibangun. Kan komunikasi politik juga kan tidak lagi bisa dikonsepsi sebagai komunikasi yang bersifat linier. Sudah sangat interaksional, konvergen, transaksional bahkan gitu kan. Nah, kalau dia memikirkan yang lebih transaksional, maka dia juga akan masuk dalam kubangan transaksional. Saya kira dia mempertaruhkan identitas dan kredibilitas dia, dan itu tidak mau. Saya kira ini otentik ya yang dia coba lakukan. Mudah-mudahan ini disambut baik bukan hanya kalangan pengusaha, ditunggu rakyat gitu. Kenapa saya tanyakan ke Prof? Karena kan beredar juga di media sosial ya kan. Bang Akbar juga ngelihat ketika seorang Purbaya ditinggal sendiri di rapat kabinet. Seakan-akan kok nggak diajak ngobrol. Katanya nggak tegur-teguran nama yang lain. Yang penting nggak ditinggal presiden kan. Itu kata kuncinya kan. Gua kan cuma laporan kepada presiden kata dia, bukan kepada Anda. Saya kehilangan teman nggak apa-apa lah. Tapi kan yang mendukung dia 270 juta rakyat gitu loh. Semoga sini bukan hanya gimmick semata, bukan omong-omong saja. Bukan hanya omong-omong saja. Jangan trauma dengan yang gimmick-gimmick ya. Realita konkret ya. Terima kasih Prof Lely. Sama-sama Rifki. Bang Akbar Himawan. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.